Indonesia, negara kepulauan dengan ribuan pulau, memiliki hubungan yang erat dengan laut. Laut bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bagian integral dari budaya dan identitas bangsa. Hubungan ini terlihat jelas dalam mitologi maritimnya yang kaya, yang diwariskan turun-temurun. Setiap cerita membawa warisan sejarah dan kebijaksanaan nenek moyang. Mitos dan legenda ini mencerminkan kepercayaan, ketakutan, dan rasa hormat orang Indonesia terhadap kekuatan dan misteri laut. Mereka menggambarkan bagaimana laut bisa menjadi sahabat sekaligus musuh. Mereka menawarkan gambaran sekilas tentang dunia tempat tinggal roh dan makhluk yang memengaruhi kehidupan orang-orang yang bergantung pada laut. Setiap sudut laut menyimpan cerita yang menunggu untuk ditemukan. Dari kisah-kisah tentang dewa laut yang kuat, hingga kisah-kisah tentang makhluk mitos, mitologi Indonesia sama beragamnya dengan kehidupan lautnya. Setiap cerita memiliki makna dan pesan tersendiri. Kisah-kisah ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pelajaran moral dan penjelasan untuk fenomena alam. Mereka mengajarkan kita tentang keberanian, kebijaksanaan, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Mereka mengingatkan kita tentang hubungan erat antara manusia dan alam, yang menekankan perlunya keseimbangan dan rasa hormat. Melalui mitologi ini, kita belajar untuk menghargai dan melindungi laut yang memberi kita kehidupan. Salah satu tokoh paling terkenal dalam mitologi Indonesia adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Dia adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti. Legenda menggambarkannya sebagai roh yang cantik dan kuat yang menguasai ombak di lepas pantai selatan Jawa. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan lautan dan cuaca. Banyak yang percaya bahwa dia adalah pelindung nelayan dan pelaut, membimbing mereka dengan selamat melalui perairan yang berbahaya. Nelayan sering berdoa kepadanya sebelum berlayar. Nyi Roro Kidul sering dikaitkan dengan warna hijau yang dianggap sebagai warna suci dan mistis. Dan sesaji diberikan kepadanya dengan harapan untuk memastikan tangkapan yang melimpah atau perjalanan yang aman. Upacara ini dilakukan dengan penuh khidmat. Kisahnya menyoroti kepercayaan orang Indonesia akan alam spiritual dan pengaruhnya terhadap dunia fisik. Ini adalah bagian penting dari budaya dan tradisi mereka. Itu juga menggarisbawahi pentingnya menghormati laut dan kekuatannya. Laut adalah sumber kehidupan dan harus dihormati. Selain Nyi Roro Kidul, mitologi Indonesia menampilkan jajaran dewa laut, masing-masing dengan wilayah kekuasaan dan pengaruhnya sendiri. Dewa-dewa ini mewakili berbagai aspek lautan, dari kekayaannya hingga sifatnya yang tak terduga. Nelayan sering memohon berkah mereka sebelum berlayar, mencari perlindungan dan tangkapan yang melimpah. Salah satu dewa tersebut adalah Dewa Baruna, dewa laut dalam mitologi Hindu, yang juga dipuja di Indonesia. Dia sering digambarkan sebagai sosok yang kuat mengendarai makhluk laut, melambangkan kendalinya atas ombak. Dewa dan roh ini berfungsi sebagai pengingat akan hubungan erat antara manusia dan alam dalam sistem kepercayaan Indonesia. Bagian 4. Makhluk mistis dari kedalaman, jenglot, dan ikan duyung. Perairan Indonesia juga dikatakan sebagai rumah bagi berbagai makhluk mitos. Makhluk-makhluk ini seringkali merupakan perpaduan antara karakteristik manusia dan hewan, menghuni ruang antara realitas dan mitos. Mereka menangkap imajinasi dan menanamkan rasa takjub tentang kedalaman laut yang belum dijelajahi. Salah satu makhluk tersebut adalah jenglot, sosok humanoid kecil yang sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Legenda menggambarkannya memiliki kekuatan gaib dan haus darah. Makhluk terkenal lainnya adalah ikan duyung, makhluk mirip putri duyung, yang diyakini memikat para pelaut hingga menemui ajal. Bagian 5. Dari realitas ke mitos, inspirasi dari laut. Asal-usul makhluk mitos ini seringkali dapat ditelusuri kembali ke hewan laut di kehidupan nyata. Laut yang luas dan misterius menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Jenglot, misalnya, dengan cakarnya yang tajam dan penampilannya yang mengerut, mungkin terinspirasi oleh penampakan makhluk laut dalam yang terdampar ke darat. Penemuan seperti ini seringkali memicu rasa ingin tahu dan ketakutan. Demikian pula, daya pikat ikan duyung bisa jadi berasal dari pertemuan dengan dugong, mamalia laut besar yang dikenal dengan panggilannya yang seperti sirene. Dugong sering disalahartikan sebagai makhluk mitos karena bentuk tubuhnya yang unik. Makhluk-makhluk di kehidupan nyata ini yang seringkali aneh dan asing memicu imajinasi orang Indonesia kuno.
Mereka melihat keanehan ini sebagai tanda-tanda dari dunia lain. Penampilan dan perilaku mereka yang dibesar-besarkan dan diperindah dari waktu ke waktu berevolusi menjadi makhluk mitos yang mengisi cerita rakyat Indonesia. Kisah-kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi. Perpaduan antara realitas dan imajinasi ini menyoroti kecenderungan manusia untuk menemukan makna dan cerita di alam. Laut menjadi sumber inspirasi yang tak ada habisnya bagi cerita-cerita yang memikat hati.